Menko Pangan pantau distribusi MBG di Banyuwangi. Bea Cukai sita barang selundupan senilai 4 triliun. Minibus tabrak truk kontainer, 2 orang tewas. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 8 Februari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Kita informasi yang pertama dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan memantau langsung penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 1.000 lebih makanan terdistribusi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini diharapkan menjadi program jangka panjang untuk menuju generasi emas tahun 2045 mendatang. Tiba di SMP Negeri 2 Rogo Jampi, Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan disambut anak-anak, tari daerah, hingga musik tradisional yang ditampilkan siswa-siswi sekolah setempat. Ruang kelas menjadi Menko Pangan untuk melihat secara langsung program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis yang digelar pertama kali di Kabupaten Banyuwangi. Didampingi Bupati Banyuwangi bersama guru sekolah, Menko Pangan menjelaskan tujuan dan harapan dari program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis di sekolah. Meski menu sudah ditetapkan, namun gizi yang terkandung sesuai dengan Badan Gizi Nasional. Diharapkan, dengan suplai makan bergizi gratis ini dapat mewujudkan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Anak-anak sukanya makanan mungkin berbeda, tetapi ini makanan memang sudah ada standar gizinya. Sayuran misalnya, kadang-kadang anak saya di rumah nggak suka sayur ya, tapi itu penting untuk pertumbuhan. Ada sayuran, ada buahan, ada proteinnya, ada karbohidratnya, sehingga nanti 5 tahun lagi diukur ya kesehatannya. Makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di Banyuwangi, khususnya di SMP Negeri 2 Rogo Jampi. Selain menghemat uang jajan, mereka berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan. Hanya bisa dapat makan siang gratis, makan bergizi gratis ini. Senang sekali, bisa menghemat uang jajan juga. Terus kalau menu-menunya gimana? Cocok atau bagaimana? Cocok sekali. Harapannya gimana deh setelah mendapatkan? Harapannya bisa terus berlanjut. Dari jumlah 800 murid di SMP Negeri 2 Rogo Jampi mendapatkan makanan bergizi gratis. Hal itu pun sangat diapresiasi guru lantaran dapat lebih menunjang gizi murid-muridnya. Luar biasa, dari anak didik saya, dari teman-teman, luar biasa. Juga bisa menghemat jajan atau Insya Allah makan semacam itu juga, dan tambah gizinya ini luar biasa. Perlu diketahui, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG di Banyuwangi mampu menyajikan 1.000 lebih makanan bergizi gratis yang didistribusikan ke sekolah-sekolah setiap harinya. Laporan Pendi Rianto dari Banyuwangi, Jawa Timur, Garuda TV. Sementara itu, Bea Cukai Kementerian Keuangan Indonesia menggelar hasil tangkapan barang selundupan yang terjadi di Jawa Timur sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025 di Terminal Peti Kemas, Surabaya. Total barang ekspor impor yang diselundupkan berhasil diamankan sebanyak 15 kontainer senilai 4,6 triliun rupiah dan berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara sebesar 820 miliar rupiah. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang dilakukan Bea Cukai selama program 100 Hari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Polkam. Program 100 Hari Kabinet Merah Putih Bea Cukai Kementerian Keuangan Indonesia bersama Menko Polkam Republik Indonesia
menggelar hasil tangkapan dari pencegahan dan pemberantasan penyelundupan barang ekspor impor sejak Oktober 2004 hingga Januari 2025. Total barang ekspor impor yang diselundupkan berhasil diamankan sebanyak 15.000 kontainer senilai 4,6 triliun rupiah dan berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar 820 miliar rupiah. Penyelundupan 15 kontainer yang berhasil diamankan berupa 1 kontainer tokek kering, 2 kontainer kayu merbau, 3 kontainer garmen impor, 4 kontainer minuman keras, dan 4 kontainer rokok ilegal. Selain barang impor tersebut juga terdapat narkoba berupa ganja, sabu-sabu, hingga barang-barang elektronik yang sebagian telah dimusnahkan. Selama periode 100 hari ini, Bea Cukai juga telah melakukan 6.187 penindakan. 2.657 kasus ditetapkan barang yang dikuasai negara, 569 kasus dilimpahkan ke instansi lain kejaksaan atau kepolisian, 120 kasus di ultimum meridium atau membayar denda, 2.841 masih dalam proses penyelidikan. Kami melakukan 6.187 tindakan atau penindakan di 100 hari dari kerja Kabinet Merah Putih. Nilai dari barang dan jasa dari tindakan ini adalah 4,06 triliun rupiah dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah 820 miliar. Dari 6.187 penindakan tersebut, 2.657 telah ditetapkan barang buktinya yang sekarang menjadi dikuasai oleh negara atau BDN dan menjadi barang milik negara atau BNN. Wilayah-wilayah yang menjadi penindakan di pelabuhan sebanyak 49%, bandar udara 15%, pesisir 10%, tempat lainnya seperti jalan raya, kawasan terikat, dan lainnya sekitar 10%. Untuk kedepannya, Bea Cukai Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memperkuat operasi pengawasan perairan, penguatan penyelidikan khususnya dalam penanganan perkara, dan penguatan dukungan operasional kepabeanan, dan juga melalui sinergi operasi pembatasan darat dan laut. Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan akan mendalami perusahaan-perusahaan dan entitas yang melakukan kegiatan penyelundupan ini. Sejumlah nama telah menjadi catatan dan pendalaman petugas. Pendalaman terhadap 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang diduga melakukan kegiatan ilegal penyelundupan. Bea Cukai Kementerian Keuangan terus memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai untuk menekan aktivitas ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Langkah ini bukan hanya soal penegakan hukum, namun juga upaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat, adil, dan berdaya saing. Dengan sinergitas yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat berkelanjutan, terwujud demi kesejahteraan bersama. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 100.000 batang rokok ilegal di Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura, Jawa Timur. Mirisnya, rokok tanpa pita cukai tersebut diselundupkan menggunakan mobil box sebuah perusahaan jasa pengiriman kargo. Satreskrim Polres Sampang, Madura menggagalkan penyelundupan 100.000 batang rokok tanpa cukai yang diangkut menggunakan mobil box jasa pengiriman kargo. Pengungkapan rokok ilegal tersebut bermula saat petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyelundupan rokok tanpa cukai. Petugas kemudian langsung menyisir TKP dan sepanjang jalan raya akses jalur keluar Madura. Akhirnya petugas berhasil menghentikan mobil box yang di dalamnya mengangkut rokok ilegal. Dari mobil tersebut ditemukan 19 karton berisi berbagai merek rokok ilegal tanpa pita cukai. Petugas kepolisian langsung mengamankan mobil box dan sopir yang berinisial MZ ke Mapolres Sampang. Menurut Kapolres Sampang AKBP Hartono, rokok tersebut akan diselundupkan ke arah Surabaya, Jawa Timur. Yang mana saat ini pasal disangkakan yaitu pasal Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang
kesehatan. Nah, di situ ada 3 pasal, 3 undang-undang yang nanti kita mengajukan pasal yang diterapkan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengembangkan kasus dan mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyelundupan rokok ilegal. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Jawa Timur. Garuda TV. Masyarakat sambut baik kebijakan Presiden Prabowo terkait penjualan tabung gas LPG. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, pasca instruksi Presiden Prabowo terkait dengan kebijakan penjualan LPG 3 kg hingga tingkat pengecer, keberadaan LPG di Surabaya masih langka. Pihak penjual membatasi penjualan LPG untuk tiap warga hanya mendapatkan 2 tabung gas LPG saja. Keberadaan LPG 3 kg di kota Surabaya masih langka. Warga kesulitan untuk mencari LPG yang diperuntukkan untuk warga miskin. Warga mencari keberadaan LPG dari satu tempat ke tempat lainnya, namun tidak mendapatkan LPG. Pasca Presiden Prabowo memberikan instruksi mengenai pendistribusian LPG 3 kg hingga ke masyarakat, dengan memperbolehkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg, membuat warga senang karena dengan kebijakan tersebut, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan LPG 3 kg. Alhamdulillah sih buat yang punya usaha jualan, nggak susah-susah nyari. Nggak susah-susah untuk nyari ya? Jadi lebih mudah ya? Iya. Oke. Kebijakan yang baru kan Presiden sudah memberikan kebebasan untuk nyari mendapatkan LPG di warung-warung. Gimana Mas pendapatnya? Ya alhamdulillah, kalau lebih dekat kan lebih enak gitu Mas.
lebih mudah ini. Lebih mudah untuk mendapatkan ya. Sementara itu, penjual LPG 3 kg di Kampung Malang, Surabaya salah satunya. Di sini, setiap warga hanya diperbolehkan untuk membeli 2 tabung LPG agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg. Sudah diperbolehkan untuk berjualan sama Pak Presiden, para pengecer. Tapi kan belum pasti di undang-undang. Masih digodok. Makanya saya bagi semua biar dapat semua. Hingga saat ini, keberadaan LPG 3 kg di kota Surabaya masih sulit didapatkan, meski Presiden Prabowo memberikan instruksi bahwa pengecer bisa kembali berjualan LPG 3 kg. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Kebijakan baru pemerintah pusat yang memperbolehkan pedagang eceran menjual gas LPG 3 kg disambut baik masyarakat. Meski begitu, diharapkan stok tabung gas di tingkat eceran terdistribusi merata mengingat jumlahnya yang terbatas. Kebijakan pemerintah yang mencabut pelarangan pedagang ecer menjual gas LPG 3 kg disambut gembira oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pedagang eceran merasa kebijakan tabung gas dijual di pangkalan menambah beban warga. Salah satu pedagang gas eceran di Magetan mengaku senang karena dapat mengambil kembali menjual tabung gas miliknya kepada warga sekitar. Untuk 1 tabung, ia mengaku tetap menjual dengan harga semula, yakni Rp20.000. Kalau punya ibu ini dijual harga berapa biasanya ke pembeli itu? Ya, saya kan kalau biasanya 20-23, rata-rata segitu mas. Bu, ini kan pemerintah kembali ada kebijakan boleh jual eceran lagi. Ya. Gimana Bu? Senang atau gimana Bu? Ya senang, soalnya rakyat kecil kan makannya dari hasil ginian paling cuma dapat 1.000, saran 1.000, 1.500 itu aja kan. Untungnya paling segitu. Sementara itu, salah satu pemilik warung yang selama ini menggunakan gas LPG 3 kg mengaku 2 minggu terakhir sempat kesulitan mendapatkan gas LPG untuk kebutuhan memasak. Namun saat ini pasokan gas LPG kembali normal. Berapa minggu Pak susah itu? 2 mingguan. Kalau saat ini udah mudah belum? Ini ya pas pesen pas ada. Kalau harganya naik apa gimana Pak? Tadinya 18, sekarang jadi 20. Tapi dari agen lah. Kalau eceran nggak tahu 23 nih eceran. Laporan Joko Prayitno, Magetan, Jawa Timur, Garuda TV. Sebuah minibus yang memuat rombongan pegawai dinas Provinsi Jatim mengalami kecelakaan maut setelah menabrak truk kontainer di Jalan Tol Jombang Mojokerto atau Tol Jomo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 2 orang dinyatakan tewas di tempat kejadian, sedangkan korban luka-luka lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Jombang Mojokerto di KM 677B, tepatnya di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Minibus rombongan pegawai dinas Provinsi Jawa Timur yang melaju dari jalur cepat tiba-tiba mengarah ke jalur lambat dan langsung menghantam bagian belakang truk kontainer. Dalam insiden ini, 2 orang pegawai Dinsos Provinsi Jawa Timur tewas di tempat. Kedua korban diketahui bernama Nita Yunitasari 30 tahun, honorer asal Cengkareng, Jawa Barat, dan Sri Sunarsi 55 tahun, PNS asal Desa Ngampel Sari, Kecamatan Candi Sidoarjo. Jasad kedua korban kini berada di kamar jenazah RSUD Jombang. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, kronologi berawal dari kendaraan korban yang melaju dari Pasuruan menuju Tulungagung melaju kencang. Tiba-tiba, kendaraan mengarah ke kiri dan menabrak bagian belakang truk hingga mengakibatkan 2 orang tewas di tempat kejadian perkara. Sementara untuk kendaraan truk masih dalam pengejaran petugas karena kabur saat insiden berlangsung. Masih kami dalami, kecelakaan terjadi di Jalan Tol kilometer 677B dari timur ke barat. Sampai di TKP mobil kendaraan Avanza yang dikemudikan oleh Saudara Sudirman menabrak bagian belakang sisi kanan truk yang masih dalam lidik. Ada berapa korban? Untuk korban 2 orang meninggal dunia di tempat kejadian. Penyebab nabraknya apa itu? Ngantuk atau? Masih kami selidiki, Pak.
Untuk penyebab kecelakaan maut ini masih dalam penyelidikan petugas unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Laporan Roni Hartomo, Jombang, Jawa Timur, Garuda TV. Kejurprov Tarung Derajat Jawa Timur jaring atlet usia dini. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, sebanyak 100 atlet tarung derajat Jawa Timur mengikuti Kejurprov Tarung Derajat Usia Dini Piala Panglima Koarmada II. Kejuaraan ini digelar sebagai wujud nyata upaya Pemprov Tarung Derajat Jawa Timur dan Koarmada II yang ikut turut serta mencari dan membina bibit-bibit atlet tarung derajat. Inilah ratusan atlet tarung derajat cilik yang siap bertarung di matras laga gelaran Kejurprov Usia Dini Piala Panglima Koarmada II yang dilaksanakan di Indoor Sport Koarmada II Sabtu pagi. Atlet-atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut berasal dari Pengcap Tarung Derajat se-Jawa Timur. Ketua Harian Keluarga Olahraga Tarung Derajat Kodrat Jawa Timur, Erwin H. Pujono mengatakan, kejuaraan tersebut merupakan bentuk perhatian Panglima Koarmada II terhadap pembinaan atlet muda. Kejuaraan ini diharapkan bisa menjadi agenda rutin karena ada piala bergilir yang direbutkan. Ia juga menilai kejuaraan ini terinspirasi oleh keberhasilan salah satu atlet terbaik Jawa Timur, Santriawan Derajat, anggota Koarmada II, yang menyumbangkan medali emas untuk Jawa Timur di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumatera Utara 2024 lalu, yang juga berasal dari pembibitan usia dini. Sehingga pihaknya akan terus mendorong pembibitan atlet di daerah-daerah. Saya pikir ini juga bisa menjadi penjaringan atlet ya, karena kami tahu TNI Polri ini kan mereka latihannya rutin, mentalnya bagus, istilahnya bekalnya sudah ada. Siapa tahu kita bisa mendapatkan juga atlet-atlet seperti daerah lain yang disumbangkan medalinya oleh TNI Polri. Contohnya juga sudah ada di Armada ini, satu medali emas tarung derajat dari atlet dari Angkatan Laut
di Armada 2. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengaku sangat senang dan mendukung adanya Kejurprov Piala Pangko Armada 2 sebagai ajang pembibitan atlet. Ia sebagai mantan atlet tarung derajat nasional, merasa senang menyaksikan penampilan atlet-atlet tarung derajat masa depan Jawa Timur. Ini suatu hal yang luar biasa, hari yang luar biasa. Yang pertama, tarung derajat sebagai olahraga prestasi memandang pembinaan usia dini adalah suatu fondasi untuk meningkatkan prestasi di cabur ini. Dan ini adalah salah satu langkah yang luar biasa untuk terus menempa atlet-atlet atau anggota usia dini untuk tempa mental, teknik, dan suasana pertandingan seperti apa. Yang kedua juga hal yang luar biasa, kami sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panglima Koarmada beserta seluruh jajaran yang telah berinisiatif bahwa beliau tahu cabur itu memiliki keterbatasan, KONI memiliki keterbatasan. Beliau hadir untuk mensupport cabur-cabur yang ada di Jawa Timur, salah satunya tarung derajat, untuk bisa berkompetisi dan usia dini. Ini adalah komitmen yang luar biasa dari Panglima beserta jajaran bahwa generasi muda kita ini harus betul-betul dididik ditempa dengan sesuatu yang baik. Salah satunya adalah bela diri tarung derajat. 2 hari pelaksanaan Kejurprov Tarung Derajat Usia Dini Piala Panglima Koarmada 2 akhirnya melahirkan juara umum, yakni Surabaya yang menggait 7 medali emas, 1 perak, dan 4 perunggu, disusul Jombang di posisi kedua dengan 4 emas dan 4 perunggu, dan Sidoarjo dengan 1 emas 4 perak. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, DPRD Jawa Timur memastikan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim ke-9 di Malang Raya Juli 2025 sudah disetujui. Nilainya mencapai 15 miliar rupiah. Anggaran untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 9 Jatim 2025 telah disetujui Dewan saat rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Badan Anggaran. Politisi muda dari Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, anggaran Porprov Jawa Timur pada Juli mendatang sebesar 15 miliar rupiah. Nilai ini memang mengalami penurunan dari pengajuan KONI Jatim sebesar 20 miliar. Salah satu penyebabnya karena imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Mantan atlet tarung derajat ini menilai dengan anggaran 15 miliar rupiah diharapkan mampu mensukseskan acara multi-event tersebut. Ia berharap penyelenggaraan Porprov 9 yang akan digelar di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu bisa berjalan lancar, tidak hanya dari sisi prestasi, tapi juga peningkatan ekonomi rakyat. Sesuai dengan keinginan kita. Untuk tahun ini sudah didok oleh DPRD Provinsi bersama pemerintah Provinsi bersama KONI untuk pelaksanaannya, dan kami harap anggaran tersebut akan mencukupi untuk pelaksanaan Porprov ke depan berjalan dengan baik. Tapi kami harap anggaran yang telah disepakati bersama ini tidak jauh beda. Sementara itu, pada Porprov tahun ini akan dipertandingkan 62 cabang olahraga. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Sati TV Janarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8
Setiap hari hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV.